Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2019-2020 mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Soal pertama, jelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perbedaan APS dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kemudian perbedaan APS dengan arbitrase dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian yang hak atas harga kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Soal nomor 2, jelaskan kelebihan dan kekurangan proses penyelesaian sengketa melalui APS dibandingkan proses litigasi. Kelebihan APS yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan perkara dalam arbitrase dilakukan secara tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terbuka. Yang kedua, para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Salah satu kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase yang paling menonjol adalah jangka waktu yang cepat. Yang keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Yang kelima, para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Ketentuan ini lebih memudahkan para pihak dalam memilih tempat yang dirasa nyaman dan tempat yang mudah dijangkau oleh para pihak. Yang keenam, para pihak dapat menunjuk arbiter. Kekurangan APS yang pertama, biaya lebih mahal. Yang kedua, keputusan bersifat final dan mengikat. Yang ketiga, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi. Yang keempat, masalah pada subjeknya. Soal nomor 3, jelaskan yang Anda pahami tentang konsultasi dan negosiasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan yang memberi pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluannya. Klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan. Negosiasi adalah bentuk penyelesaian antara para pihak tanpa bantuan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian sengketa kompromi tidak mengikat secara hukum. Soal nomor 4, jelaskan yang Anda pahami tentang mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Secara bahasa, mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu mediare, yang berarti di tengah atau berada di tengah. Karena yang melakukan mediasi atau mediator harus berada di tengah atau menengahi orang yang bertikai. Konsiliasi adalah
Sebuah usaha mempertemukan keinginan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Soal nomor 5. Jelaskan yang Anda pahami tentang pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan APS. Pelaksanaan eksekusi hasil kesepakatan APS yang pertama, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan uang atau banding atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara. Yang kedua, putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, putusan versek dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya. Yang keempat, putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang bersepakatan gross akte pasal 191 RBG atau pasal 180 HIR dan pasal 250 RBG atau pasal 224 HIR.